Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Laporan utama. Nasi sudah menjadi memo. Kalangan DPR memastikan turunnya kartu memorandum kedua. Sidang istimewa sudah di depan mata. Gus Dur menganggap memorandum itu cacat hukum. Seruan perdamaian dari Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid seperti terlewat begitu saja. Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri serta Ketua DPR Akbar Tanjung yang diharapkan hadir di studio TVRI meramaikan pembicaraan pesan-pesan luhur itu absen. Walhasil di layar kaca saluran TVRI yang buram yang terlihat cuma Presiden Gus Dur yang manggut-manggut mendengarkan suara berat Wimar Witular, juru bicara kepresidenan yang membacakan seruan itu. Perhelatan perdamaian Jumat malam pekan lalu itu memang berlangsung tanpa greget. Para menteri tak terlihat, bahkan Gubernur Sutioso pun ternyata berhalangan dan mendelegasikan ke Wakil Gubernur Abdullah Kahfi. Dari jajaran militer cuma tampak Kepala Staf Teritorial TNI Letnan Jenderal Agus Wijoyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Ari J. Kumaat. Akbar Tanjung memang terkesan tidak bergairah menghadiri acara gagasan Gus Dur itu. Saya tak bisa kontak dengan Mbak Mega, kata Akbar seperti mohon maklum. Ia menerima undangan Jumat siang, kata Akbar. Dia dan Mega sudah berjanji untuk saling kontak jika mau menghadiri acara itu. Ternyata di saat terakhir justru kontak terputus. Ikhwal pidato seruan perdamaian ini mulai terdengar sejak Selasa pekan lalu. Seperti diceritakan Akbar hari itu, seusai pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum, Gus Dur mengajak bicara di ruang kerjanya. Disaksikan Wimar Witular. Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, Gus Dur mengajak Akbar tampil bersama di televisi untuk menyampaikan pesan perdamaian. Nanti pidato saya dibacakan Wimar. Saya juga akan memberikan sambutan. Mbak Mega nanti juga kita ajak, kata Presiden ketika itu. Gagasan itu segera diteruskan Akbar ke pers. Ia juga menghubungi Mega yang sedang berada di Bali. Saat itu Mega mengaku belum dihubungi. Muncul kesepakatan mereka akan saling mengontak. Uniknya, saat rencana pertemuan itu dikonfirmasikan, Gus Dur membantah. Itu kan katanya Pak Akbar, katanya. Jawaban ini membuat Akbar masgul. Presiden kembali membantah apa yang dikatakannya sendiri. Ini mempengaruhi sikap saya, ujarnya. Akhirnya Akbar absen. Sumber lain yang dekat dengan ketua Partai Golkar itu menyebutkan Akbar absen karena khawatir kehadirannya mengundang salah tafsir. Bisa-bisa dibilang mendukung Gus Dur, kata sumber itu. Akbar sepertinya memang sedang menjaga jarak. Maka ia langsung kalang kabut begitu menerima kabar bahwa belasan anak buahnya bertemu Presiden Gus Dur di Istana Negara.
Kamis pekan lalu. Saya sempat telepon, tapi karena sudah di sana, ya sulit menyuruh mereka pulang, kata Akbar. Kader Golkar yang bertamu ke Istana Negara itu antara lain Yasril Ananta Baharudin, Laude Jenny, dan Setia Novanto. Terselip Habil Maharati, anggota fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) yang disebut-sebut sebagai pro Gus Dur. Di Partai Beringin memang sempat beredar bisik-bisik kubu Gus Dur sedang bergerilya menggarap anggota partai tersebut. Saat dikonfirmasi Gatra, Yasril mengakui pertemuan itu. Memang benar saya ke istana bersama beberapa kawan yang mewakili Indonesia Timur, katanya. Kedatangannya menurut Yasril tak terkait dengan persoalan politik. Kami bukan orang yang punya massa. Urusan memorandum itu urusan fraksi, kata Yasril, Ketua Komisi 1 DPR itu. Kami hanya berbincang soal pembangunan Indonesia Timur, Yasril menambahkan. Namun kedatangan mereka tak urung mengundang tanda tanya bagi anggota Golkar lainnya. Apalagi saat mereka datang, Gus Dur sedang memimpin sidang kabinet, sehingga Gus Dur harus bolak-balik menemui mereka. Suara-suara miring merebak. Apa maksud mereka? Bicara pembangunan Indonesia Timur kok harus ngajak Setia Novanto? Apa urusannya? Kata sumber Gatra di Golkar. Setia memang anggota DPR Wakil Timor Timur. Akbar menyesalkan kejadian itu. Saya ingatkan mereka agar lain kali koordinasi dulu, katanya. Apakah ini berarti komunikasi dengan Gus Dur sudah tertutup? Akbar menggeleng. Menurut Akbar, dia sama sekali tidak punya niat menggagalkan Gus Dur. Malah katanya Gus Dur lah yang duluan memutus tali silaturahmi. Kami selalu berkehendak agar forum konsultasi Presiden DPR dilanjutkan. Tapi Presiden tidak bersedia, jadi susah, ujarnya. Selama pemerintahan Gus Dur, konsultasi Presiden dan DPR hanya berjalan 4 kali. Terakhir 10 November 2000 di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Reformasi AM Fatwa meminta Presiden mengundurkan diri. Bahkan ia mengusulkan agar Presiden didampingi psikiater. Presiden merasa dilecehkan. Kekesalannya ditumpahkan pada acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia di Hotel Indonesia Januari lalu. Ketika itu Gus Dur meminta Ketua DPR mengajukan surat permohonan maaf kalau forum konsultasi mau dilanjutkan. Permohonan ini tidak digubris. Hubungan Presiden DPR pun makin memburuk. Keduanya kemudian saling serang di media massa secara terbuka. Hubungan kian porak-poranda setelah DPR menjatuhkan memorandum pertama. Dalam sidang paripurna ke-36 1 Februari lalu. Secara aklamasi, Dewan menerima hasil panitia khusus (Pansus) Bulukit dan Brunei Gate. Dalam memorandumnya, Dewan menilai Gus Dur sungguh telah melanggar haluan negara dan sumpah jabatan. Selain menabrak ketetapan MPR tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Memorandum itu tak melunakkan Gus Dur, dia malah balik menyalahkan DPR.
Sebulan kemudian, dalam jawaban yang dibacakan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Baharudin Lopa, Gus Dur menganggap DPR keliru. Selain menganggap pansus ilegal, kesimpulan pansus dan bunyi memorandum tak sejalan. Pansus menyimpulkan patut diduga berperan, sedangkan alasan memorandum adalah sungguh melanggar haluan negara. Menteri Pertahanan Muhammad Mahfud MD ketika itu sempat menyebutkan bahwa memorandum DPR tak rasional. Dalam konstitusi kita terhadap presiden bisa dikeluarkan memo kalau presiden telah nyata-nyata melanggar GBHN. Sementara dalam kasus itu baru sebatas dugaan, katanya. Jawaban Gus Dur tersebut tak memuaskan fraksi-fraksi di DPR. Belum menyentuh substansi memorandum, tutur Ketua Fraksi Partai Golkar, Samsul Mu'arif. Keterangan yang diberikan Gus Dur katanya sama sekali tak menyinggung soal pelanggaran sumpah jabatan dan ketetapan MPR seperti dituduhkan Dewan. Setelah jatuhnya memorandum pertama, menurut Samsul, kinerja Presiden Gus Dur bukannya membaik, malah makin amburadul. Tak hanya Golkar, fraksi lain seperti fraksi PDI Perjuangan, FPP, Reformasi, dan Bulan Bintang juga menjatuhkan nilai minus. Dosa-dosa Gus Dur pasca memorandum pertama mulai ditentang. Dari perjalanan ke luar negeri saat terjadi peristiwa sampai lunglainya rupiah. Persoalan lain yang juga banyak disoal adalah pernyataan Gus Dur yang menyebutkan bakal terjadi memorandum nasional jika memorandum kedua dijatuhkan. Presiden apa coba sampai memproklamasikan pemberontakan nasional, kata Surya Dharma Ali, Wakil Ketua FPP, kepada Gatra. Dengan tingkat kepercayaan yang sudah minim terhadap Gus Dur, bisa dimengerti kalau Baharudin Lopa kecele. Misinya merayu DPR agar tak menjatuhkan memorandum kedua gagal total. Kabinet mengharapkan kearifan pimpinan DPR agar tidak menjatuhkan memorandum kedua, kata Lopa seusai bertemu dengan pimpinan DPR Jumat pekan lalu. Selain akbar, pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.30 sampai 11.55 itu dihadiri Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan AM Fatwa. Kalau memorandum kedua tidak jatuh, insya Allah negeri ini aman tentram, kata Lopa. Dalam pertemuan itu ia sempat menawar, kalau tidak bisa ditolak dan tetap ada memorandum kedua, jangan sampai ada sidang istimewa, katanya seperti ditirukan sumber Gatra yang ikut dalam pertemuan itu. Bagi Akbar, kabar yang dibawa Lopa bukan barang baru. Malam sebelumnya dia mengaku ditelepon Sekretaris Kabinet Marsilam Simanjuntak yang menyatakan hal serupa. Pernyataan Lopa yang mengatasnamakan kabinet itu sempat dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Katanya, soal konflik Presiden dan DPR memang sempat dibahas kabinet Kamis pekan lalu. Tapi dalam pembahasan itu tak sampai ada pesan khusus agar DPR membatalkan niatnya menjatuhkan memorandum kedua. Boleh jadi apa yang disampaikan Lopa itu, kata Bambang, interpretasinya sendiri. Tak jelas mana yang benar. Yang pasti permohonan itu disambut cibiran anggota Dewan
Dia itu kebingungan memikirkan bagaimana caranya agar kekuasaan tidak lepas, kata AM Fatwa. Bagi wakil ketua DPR dari fraksi reformasi ini, pemerintahan Gus Dur sudah tak bisa diampuni. Pemerintahan Gus Dur itu sudah sekarat. Kalaupun tobat sudah terlambat, kata Fatwa. Terbukti mayoritas fraksi dalam rapat paripurna DPR Senin pekan ini sepakat untuk menjatuhkan memorandum kedua. Tapi itu tak berarti presiden atau kabinet kiamat. Masih ada 1 bulan, kata Samsul Mu'arif. Kalau dalam 1 bulan kinerja Gus Dur tak juga membaik, baru DPR mengundang MPR untuk sidang istimewa. Kalau itu terjadi, bisa dipastikan kekuasaan Gus Dur akan berakhir. Pertanyaannya, kartu apa lagi yang akan dimainkan Gus Dur untuk menyelamatkan kekuasaannya? Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Jimli Asidiki, menyebutkan bahwa Gus Dur akan tetap memainkan langgam lama menganggap tidak sah memorandum. Alasannya, memorandum keluar setelah pansus DPR menyatakan bahwa Gus Dur patut diduga terlibat dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Apalagi kabarnya Kejaksaan Agung sudah siap-siap mengumumkan bahwa secara hukum Presiden Abdurrahman Wahid tak terlibat dalam kedua skandal tersebut. Pengumuman itu akan dilakukan setelah DPR menjatuhkan memorandum kedua. Bagi Jimli, hal itu tak bisa dipakai untuk membatalkan memorandum. Memorandum itu tetap sah karena itu produk politik. Ini bagian dari pengawasan DPR terhadap pelaksanaan tugas presiden, Jimli menambahkan. Sesuai dengan konvensi ketatanegaraan, presiden tidak bisa diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan disidik. Kalaupun mau, ia harus melepaskan jabatannya lebih dulu. Kalau menunggu pembuktian hukum positif, tugas pengawasan DPR akan terbengkelai. Kalau dulu Gus Dur sempat diperiksa polisi dalam kasus Bulog, itu hanya sandiwara politik karena tidak memiliki landasan hukum, katanya. Begitupun kalau tiba-tiba Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Gus Dur bersih dari kasus Bulog Gate dan Brunei, Gus Dur seharusnya memperbaiki kinerjanya. Bukan cuma menyalahkan orang lain, tutur Jimli. Yang diinginkan DPR selain memorandum adalah perbaikan, bukannya malah menantang. Ketua fraksi reformasi di DPR, Hatta Rajasa, menimpali. Gus Dur sendiri terus mengibarkan bendera perang saat dialog dengan jemaah salat Jumat di Masjid Agung Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Ia mengingatkan agar DPR hati-hati. Jika nanti DPR membuat memorandum untuk menilai kinerja pemerintah, tak akan saya layani, kata Gus Dur. Pertanggungjawaban pemerintahannya hanya akan dilakukan pada akhir masa jabatan tahun 2004. Masa DPR melanggar undang-undang itu aneh. Dia dalam kurung DPR yang bikin kok, katanya. Dalam kesempatan itu Gus Dur juga menceritakan awal pencalonannya sebagai presiden pasca Habibie yang diprakasai Ketua MPR Amin Rais. 3 bulan sebelum pencalonan, Amin dan Fuad Bawazir mendatangi pondok pesantren Buntet, Cirebon. Saat itu, kata Gus Dur,
Amin minta restu Kiai Haji Wahrudin Masturo, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sukabumi yang sedang berkunjung ke Buntet, agar Gus Dur diizinkan menjadi presiden. Menurut presiden ketika itu, Kiai Haji Abdullah Abbas sebagai pimpinan Pondok Pesantren Buntet berusaha mencegah. "Saya khawatir nanti dibanting kalau sudah jadi," ujar Gus Dur mengutip Kiai Haji Abdullah Abbas kala itu. Kini benar saja terjadi, Gus Dur menambahkan. Amin Rais katanya pula sempat bersumpah akan terus memberikan dukungan atas kepemimpinan Gus Dur. Tapi nasi sudah menjadi bubur, itu tak perlu dipermasalahkan lagi, katanya. Bakalkah ada bubur lain? Hidayat Tantan, Rohmat Haryadi, Kolis Bahtiar Bakri, dan Andi Zulfikar Anwar. Gatra 5 Mei 2001, halaman 30 dan halaman 32.